yang menjadi kebutuhan manusia. Di antaranya adalah dengan pernikahan ini. Sehingga pantas kemudian kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, man nakaha wa ankaha lillah istawjaba ridwanallahil akbar. Barang siapa yang menikah dan menikahkan, serta dikatakan oleh para ulama yang menyaksikan juga, semuanya dilakukan karena Allah, maka semuanya berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah yang paling besar. Semoga kita semua termasuk yang berada di dalam hadis tersebut, kita mendapatkan ridha Allah yang paling besar dari mulai kini sampai akhir hayat nanti. Setelah umur panjang insyaallah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Lain daripada itu, di dalam hadis lain Nabi SAW telah bersabda, man tazawwaja faqad akhraza nisfa dini falyattaqillah fin nisfil baqi. Barang siapa yang menikah, maka berarti separuh daripada ujiannya, imtihannya, cobaannya itu sudah direngkuh, berada di dalam tangannya. Sehingga berhati-hatilah di dalam separuh yang lainnya. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW kemudian menjelaskan bahwasanya pernikahan itu adalah separuh daripada ujian? Karena memang ujian seorang manusia itu bermacam-macam, dari mulai kesehatan, finansial, maupun status sosial dan juga keluarga. Akan tetapi yang terkait dengan keluarga yang dirajut dengan pernikahan itu hampir dikatakan separuh daripada ujiannya itu di situ. Padahal maksud daripada ciptanya manusia yang diciptakan Allah Ta'ala itu dengan tujuan dan misi serta visi. Misi dan visi daripada ciptaan Allah Ta'ala kepada kita semuanya itu adalah untuk diuji, untuk dicoba. Sehingga kalau sudah menikah berarti cobaannya itu dipastikan sudah bertambah separuhnya. Kalau sebelumnya mungkin 10%-nya, mungkin seperempatnya, tapi setelah menikah berarti separuhnya sudah berada di dalam rengkuhannya, tambahan daripada yang sudah berlalu. Itu maksud dan tujuannya. Oleh karenanya tidak ada doa yang dipanjatkan, diajarkan, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita ucapkan dan kita ungkapkan, kita sampaikan kepada kedua mempelai kecuali doa Nabi yang berbunyi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa doa Nabi SAW terkait dengan dua mempelai itu adalah doa tersebut? Karena memang tidak ada satu kesempatan pun yang didapati oleh setan terkait dengan manusia untuk menjerumuskannya kecuali pasti digunakan. Sehingga dalam suatu hadis yang dibawa oleh muallif kitab Ubudul Ijain, bahwasanya ketika seorang wanita itu akan keluar, kemudian dia itu memakai pakaiannya, lalu terlihat kepada setan, maka kemudian di saat itulah maka setan masuk ke dalam perempuan itu dan dia berkata kepadanya bahwasanya tidak kamu melewati seorang laki-laki pun kecuali pasti dia akan tertarik kepadamu. Maksudnya Nabi SAW mengatakan demikian, bahwasanya tidak ada satu kesempatan pun yang dimiliki oleh setan untuk menjerumuskan kita kecuali pasti dimaksimalkan. Sehingga dengan pernikahan ini maka banyak hal yang akan terjadi. Karena di dalam pernikahan itu bukan cuma hubungan antara suami istri saja, tapi antara suami dengan istrinya, antara suami dengan mertuanya, antara suami dengan periparannya, antara suami dengan kesehatannya, antara suami dengan harta bendanya dan sebagainya, antara suami dan yang lebih parah lagi adalah antara suami dengan anak-anak yang akan dilahirkan untuknya nanti kelak di akhir. Ini semuanya adalah sebuah kesempatan demi kesempatan demi kesempatan yang akan digunakan oleh setan untuk menjerumuskan pasangan suami istri itu. Oleh karenanya Nabi SAW mendoakan barakallahu lak, semoga Allah memberkati semua urusanmu, semua yang terkait denganmu dikala kamu dalam keadaan baik. Wa barakallahu alaik, dan semoga Allah memberkati semua urusanmu dan semua yang terkait denganmu dikala kamu dalam keadaan tidak baik. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Sehingga doanya Nabi ini begitu singkat tapi padat, begitu simpel tapi banyak artinya. Karena banyak kadang-kadang pasangan ketika dia itu tidak mendapatkan doa tersebut dari seseorang yang mustajab doanya. Oleh karenanya diperintahkan kita tatkala kita melaksanakan pernikahan itu kita undang para habaib, para alim ulama,
para orang soleh, supaya dia itu mengucapkan doa tersebut, dan dia termasuk doa yang dikabulkan Allah Ta'ala, sehingga semua yang ada di dalam doa itu dipastikan ada di dalam kedua mempelai. Itu maksudnya. Oleh karenanya tujuan utama daripada kita itu mengundang para hadirin itu tidak ada lain kecuali seperti yang tertulis di mana-mana ketika kita melangsungkan akad pernikahan adalah mohon doa dan restu. Karena memang kedua mempelai ini itu sangat memerlukan pada doa, sangat memerlukan. Karena tidak mudah. Hidup ini tujuannya adalah mencari ridho Allah, dan hidup ini tujuannya adalah supaya jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Itulah tujuan hidup. Tidak ada yang lainnya, tidak ada yang lainnya. Yang lainnya itu Allah yang menanggungnya. Allah yang menanggung rezeki kita, Allah yang memberikan kesehatan kepada kita, Allah semuanya. Tapi kita itu bagaimana mensikapi dan merespon semua itu adalah urusan kita sendiri. Yang kalau sumpah tanpa doa, maka kita tidak mungkin untuk bisa menyelesaikannya sesuai dengan respon yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Sehingga ulama dahulu itu mengajar kepada kita, setiap kita bertemu dengan orang soleh, para habaib, para zuriat Nabi, dan orang-orang para ulama dan sebagainya, maka yang perlu kita minta kepada mereka itu minta doa, dan terutama doa yang kita mintakan itu adalah doa keberkahan. Kenapa didoakan oleh Nabi SAW keberkahan? Karena berkah itu adalah kunci kebahagiaan terkait dengan rahmat yang Allah turunkan. Sehingga kalau seumpama Allah kemudian mengijabah doa yang kita lantunkan dan kita ucapkan kepada kedua mempelai, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, maka istrinya menjadi istri yang barokah, anaknya menjadi anak yang barokah, begitu pula suaminya juga seperti itu. Ditambah lagi semua amalnya menjadi barokah, dan barokah inilah yang membahagiakan. Berapa banyak rahmat Allah yang Allah turunkan, bahkan rahmat Allah juga Allah turunkan kepada yang non muslim, yang fasik, yang ahli maksiat. Tapi rahmat Allah itu bukan semuanya itu bentuknya itu berupa rahmat, karena semua yang terkait dengan kebaikan kita itu namanya rahmat. Tapi belum tentu semuanya itu akan menjadi kebahagiaan atau sebab kebahagiaan bagi kita, kecuali yang ada berkahnya. Oleh karenanya dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya berkah itu adalah kunci daripada rahmat Allah. Kalau sudah rahmat Allah yang Allah berikan berupa harta, kemudian diberkati, harta itu pasti membahagiakan dunia dan akhirat. Kalau kita diberikan oleh Allah Ta'ala karunia berupa anak dan diberkati, maka anak itu akan menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah, yang berbakti pada kedua orang tuanya, yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya nanti kelak setelah meninggal keduanya. Begitu pula ketika kita mendapatkan anugerah-anugerah yang lainnya, itu yang paling penting itu adalah keberkahan. Sehingga dulu doa daripada kakek moyang kita itu, kalau kita memohon, meminta kepada para ulama, para solihin, para habaib, itu cuma satu mintanya, beb doakan keberkahan. Sehingga mereka itu selalu doa yang paling banyak panjatkan, Allah barik fik, barakallahu fik, semoga Allah memberkati diri kalian, memberkati apa yang dimintai doa di situ diberkati. Kenapa? Karena memang berkah itu adalah kunci daripada rahmat Allah. Apalagi, mohon maaf, banyak di antara kita yang tidak sadar bahwasanya istri kita, anak-anak kita, terutama bagi kita yang laki-laki ini, merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Sehingga kalau tidak diberkati oleh Allah Ta'ala, maka sulit kita itu akan menghadapinya. Bayangkan, apapun yang dilakukan oleh para istri kita, anak-anak kita, kalau ternyata kita tahu dan itu termasuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka kita juga akan menanggung dosanya. Bahkan kalau semua kita tahu siapa orang yang paling akan mempersulit kita, yang pertama kali akan menyudutkan kita, yang pertama kali akan mendongkolkan kita, itu jawabannya adalah kata Nabi Muhammad, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladuh. Pertama kali akan menyulitkan seseorang, pertama kali yang memojokkan seseorang, pertama kali orang yang akan menjengkelkan seseorang kelak nanti di hari kiamat itu adalah keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, kalau tidak diberkati oleh Allah SWT. Oleh karenanya banyak di antara kita yang, mohon maaf, sekarang sudah ada sebuah penelitian yang meneliti bahwasanya ternyata laki-laki yang ada sekarang ini sebanyak 85% itu apa kata istrinya. Ini sudah merupakan suatu pertanda yang tidak baik. Berarti apa? Berarti 85% suami sekarang ini bukan suami-suami yang soleh, yang artinya berarti dia itu akan menanggung dosa daripada istri dan anak-anaknya.
Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi kita, bukan sesuatu yang sangat menguntungkan bagi perempuan, tidak. Karena perempuan itu memang harus diayomi, perempuan itu harus dipimpin, perempuan itu harus diimami. Nggak bisa dia itu menjadi imam, nggak bisa. Karena memang Allah ciptakan perempuan itu dari mulai lahir sampai meninggal itu fitnah bagi seorang laki-laki. Sehingga kalau semua dia itu kemudian menjadi imam, bagaimana imam yang memfitnah itu? Bahkan walaupun seorang istri yang solihah tetap jadi fitnah bagi suaminya. Berbeda dengan kita, kalau kita itu lahir sebagai laki-laki sampai remaja kita menjadi fitnah bagi orang tua kita. Tapi begitu kita sampai remaja, ketika kita dewasa dan akil balik, mulai saat itu kita menjadi sasaran fitnah dan bukan lagi menjadi fitnah. Sedang perempuan lahir sebagai fitnah, remaja sebagai fitnah, istri sebagai fitnah, ibu sebagai fitnah, nenek sebagai fitnah, sampai kapan? Sampai meninggal baru bukan fitnah lagi. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sangat perlu kita keberkahan. Dan keberkahan itu masalahnya tidak mungkin bisa kita dapatkan di toko-toko dijual, tidak ada. Ataupun kita dapatkan dengan job-job kita masing-masing karena sudah kita merasa sudah punya job berarti kita dapat berkah, tidak. Tapi keberkahan itu kita dapatkan dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Keberkahan itu kita dapatkan dengan cara adab dan sopan santun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Keberkahan itu adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan ketaatan sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi yang difirmankan langsung oleh Allah Ta'ala, yang diriwayatkan langsung oleh Nabi kita Muhammad, iza ata'ani abdi raditu anhu wa iza raditu anhu baraktu fihi wa fi asarihi wa la nihayata li barakati wa iza asani abdi sakhattu alaihi wa idza sakhattu alaihi la'antu wa la'nati talhaqus sabi'a min waladi. Yang artinya kalau seumpama ada satu daripada hambaku telah berbuat kebaikan setelah mengetahui kebaikan itu bagaimana seluk-beluknya, lalu kemudian dia melakukannya, itu adalah proses untuk kita mendapatkan keberkahan, maka aku ridho kepadanya. Ketika aku ridho kepadanya, aku akan berkati dirinya. Dan semua yang terkait dengannya aku berkati, istrinya diberkati, anaknya diberkati, semua harta bendanya diberkati, sekitarnya diberkati. Dan ketahuilah, kata Allah Ta'ala, keberkahanku tidak ada batasnya, bisa sampai kepada keturunan yang ketujuh, bahkan lebih, bisa sampai kepada kesehatannya, finansialnya, semua yang terkait dengannya semuanya diberkati oleh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, wa idza asani abdi, kalau sudah hambaku itu telah bermaksiat kepadaku. Dan perlu ketahui, maksiat yang paling utama, yang paling besar adalah al-jahlu fiddin. Maksiat yang paling besar itu bukan berzina, tidak. Yang maksiat yang paling besar itu adalah bodoh dalam agama. Apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dia nggak faham. Sholat dia nggak faham, wudu dia nggak faham, bagaimana bakti para tua dia nggak faham. Yang semacam ini adalah dosa yang paling utama yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini kalau seumpama sudah seseorang itu telah berbuat maksiat kepada aku akan murka kepadanya. Kalau sudah aku murka kepadanya, aku akan laknat dia, dan ketahuilah bahwa yang laknatku akan sampai kepada keturunannya yang ketujuh. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayo sama-sama kita rangkai dan kita rajut keberkahan dengan cara kita hadiri majelis-majelis para ulama. Jangan sampai salah dua kali, kita masukkan anak kita dalam pondok pesantren. Kalau nggak mau ya silahkan, tapi masukkan madrasah-madrasah diniyah ada sekitar. Nggak mau juga ya silahkan, biarkan anak kita itu mengaji pada guru ngaji. Kalau nggak mau juga ya sudah, silahkan. Ini ada alternatif yang terakhir, yaitu hadir majelis-majelis taklim sebelum kita meninggal nanti, dan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Hadanallahu iyyakum wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa laniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina fil lana dzunubana. Allahumma salluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lam anna laysibana illa ma katabtahu alaina والرضا بما قسمت علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا من سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم ضعفت عنه قواتنا وقصر عنه أعمالنا ولم تبلغ مسألتنا ولم يجر على ألسنتنا مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين وخصنا به يا رب العالمين. اللهم اجمعهم بينهم يا الله بين العروسين في رحمة وبركة وسكنة لا تقضي أبدا يوم القيامة. واجمع بينهم الله في مودة والرحمة والإناية والرعاية
التي تأتي من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم يا الله من يهدى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقدة ومناما في الدنيا قبل الآخرة وأن الله يبارك يا الله في مالهما يبارك في أولادهما يبارك في بيتهما يبارك في شأنهما كله ويبارك في أعمالهما ولا تأخذني يا الله ولا يأتي أجلني يا الله إلا ونحسن الظن إليك حتى نموت على حسن الخاتمة بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك تواب رحيم اللهم حسن مقادنا خصوصا أخينا محمد في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله لهما بأكتهما اللهم بينهما ألفة وقرا وفقهما ودنا والآخرة اللهم بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت بين موسى وصفورة وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصغرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وفاطمة الصغرى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa anta musta'an. Allahumma ja'al lahuma sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma barik lahuma fi umrihima wa naslihima wa sihhatina wa dinihima. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير اللهم يا الله يا علي عظيم أن تجعل هذا المجلس محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات والأقضي لنا جميع الحاجات بجاه قريبا اللهم بارك لنا فيه وبارك لنا في بلادنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في هذا العروشان وبارك لنا وكل ما أنمت علينا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kini kita saksikan bersama temu manten yang diawali dengan bertukar kembar mayang, mengilustrasikan adalah untuk menyatukan cipta, rasa dan karsa bersama mewujudkan perdamaian, kebahagiaan serta keselamatan. Dan kita saksikan bersama dengan gagah dan perkasa mempelai putra melangkah dengan perlahan didampingi oleh istri tercinta yang begitu cantik dan menawan, diiringi dan diikuti oleh kedua orang tua yang mendampinginya, di mana mempelai putra dan juga mempelai putri akan minta doa restu barokah untuk sungkeman kepada ayahanda dan ibundanya. Prosesi sungkeman ini bukan satu ilustrasi atau gambaran di mana doa restu ayahanda dan ibunda yang senantiasa diharapkan. Bukankah Sang Baginda Agung telah menyampaikan kepada kita dan berpesan kepada kita, ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridho kedua orang tuanya, sementara murka Allah tergantung murka keduanya. Restu barokalah yang akan mengantarkan mereka berdua untuk hidup lebih aman, nyaman, tentram, sentosa, mengantarkan dalam hati yang penuh dengan cita rasa, karsa, mewujudkan perdamaian, kebahagiaan serta keselamatan. Hingga tiada orang terluka.
this horizon, it's shining. Seems the daylight knows this is our time now. Where we're going, these dreams we're holding. Oh, and now we know it. All the world is ours to take. You and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts today. Masnya juga bisa selalu menjaga Indah ya Mas ya. Indah ini memang nurut, anaknya nurut banget. Pokoknya yang terbaik untuk kalian berdua dan semoga lekas diberi momongan. Amin.